Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Siang, Bu. Yang Bu, Gimana kabarnya, sehat semua kan? alhamdulillah Sakit. sehat. Sakit cepat aja lah terus. Makan buah, makan sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai doa dulu ya. Untuk Ketua Muhammad Fadil, bimbing. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Alpi Sahar. Bu. Riani. Aisyah. Nggak dengar, Bu, suaranya, Bu. Harahap. Rizky Anissa Harahap. Fadil. Hadir. Nurhayani Sitohang. Belum hadir ya. Rizka Wardani. Rizka belum hadir ya. Rahma itu Siregar. Hadir, Bu. Nur Hidayah. Rizky Amalia Sam. Hadir, Bu. Wina Ulfa Aulia. Hadir, Bu. M. Ilham Ramadan. Hadir Bu. Aulia. Hadir, Bu. Audina Rabita Siregar. Hadir, Bu. Makfira Mutia. Hadir, Ibu. Sarmila Dewi Asih. Sarmila belum hadir ya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ramadhani. Hadir, Bu. Agustriana. Agustriana. Hadir, Bu. Ramadhani Rizka. Ya, Bu. Dinda Ayu.
Hadir, Bu. Masih banyak yang belum hadir ya. Coba videonya diaktifkan lah nanti. Saya buat absen ini loh. Dari Bu. Saya izin ya Bu, nggak aktifkan video ya Bu. Kenapa? Kamu lagi di mana rupanya? Lagi sakit. Iya. Iya Bu. Baik anak-anak semua, materi hari ini yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Jadi, sistem pencernaan yaitu adalah rangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan selama dalam saluran pencernaan. Dan makanan tersebut akan mengalami proses pencernaan, baik secara proses pencernaan mekanik maupun secara kimiawi. Jadi, proses pencernaan pada pencernaan kimiawi dan juga proses pencernaan mekanik. Jadi Bu, apa itu pencernaan mekanik? Di dalam rongga kimia jadi kemudian sistem pencernaan manusia ini dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Ada pula beberapa bagian dan fungsinya yaitu yang pertama terdapat mulut, tenggorokan, dan kerongkong, dan yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, dan yang kelima usus besar. Jadi pada bagian mulut ini merupakan bagian awal atau bagian pertama, yang dimana dalam sistem pencernaan manusia ini dimulai saat kita mengambil gigitan pertama pada makanan, kemudian bagian mulut seperti lidah, gigi, dan air liur akan sangat membantu proses pengunyahannya agar makanan ini mudah untuk kita cerna. Selain itu juga dapat kita ketahui bahwa air liur ini juga sangat membantu atau berfungsi karena dia mengandung enzim yang nantinya akan memecahkan molekul makanan agar mudah diserap oleh tubuh kita. Kemudian, yang nantinya akan disalurkan melalui tenggorokan dan kerongkongan, yang dimana di sini tenggorokan atau faring sangat berhubungan dengan rongga mulut, kemudian ke mulut dan ke kerongkongan atau esofagus. Selain itu juga faring ini juga berhubungan dengan rongga hidung, yang dimana di sini berfungsinya sebagai memproduksi suara kita. Dan makanan yang dicerna dari mulut akan masuk melalui tenggorokan dan akan diteruskan ke tabung berotot atau esofagus. Kemudian tabung berotot esofagus ini juga memiliki panjang sekitar 25 cm dan di bagian esofagusnya ini terdapat katup epiglotis yang dimana mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trachea agar kita tidak tersedak saat makan ataupun minum. Kemudian pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu di mana gerakan memeras atau mengunyah yang nantinya akan mendorong makanan tersebut
menuju ke dalam lambung. Dan itu juga anak-anak, lambung ini merupakan organ yang berbentuk seperti kantong, yang dimana terdiri dari dinding berotot, yang sistem pencernaan dan sistem adik, di mana makanan dan minuman tadi diremas atau digiling, diaduk menjadi bubur makanan atau kim yang dilakukan oleh otot polos. Lambung ini juga dibagi lagi menjadi 3 bagian. Apa aja itu Bu 3 bagian? Yang pertama yaitu adalah bagian atas, yaitu kardia. Dan yang kedua bagian tengah, yaitu fardus. Yaitu fundus. Dan bagian yang ketiga yaitu bagian bawah, yaitu pilorus. Jadi di bagian lambung pencernaan ini juga terjadi di mana makanan dan minuman ini tadi dicerna oleh enzim yang akan dihasilkan oleh lambung yang mengurung dari beberapa bagian. Yaitu yang pertama pepsin enzim, yang dimana fungsinya ini yaitu sebagai pemecah protein menjadi pepton dan fruktosa. Kemudian renin, enzim yang dimana tugasnya itu sebagai menggumpalkan protein, susu atau kasein, lalu dicerna lagi oleh pepsin. Dan asam klorida atau HCl, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman atau bakteri pada makanan dan juga mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin dan kemudian lipase, gastrik, enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Selanjutnya yaitu setelah proses sistem pencernaan tersebut, lambat laun akan masuk kim ke usus halus dengan gerakan peristaltik. Halus ini adalah sistem pencernaan manusia terpanjang dan panjang sekitarnya itu sekitar 670 saluran pencernaan. Usus halus yang terdiri dari 3 bagian. Adapun terdapat usus 12 jari, yaitu di mana bagian usus mengalirkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Dan yang terakhir akan disalurkan lagi ke usus besar, yang dimana sebagian besar dari sisa-sisa makanan yang kita cerna tadi akan diserap di usus besar, lalu disimpan sebagai fase sebelum dieliminasi. Kemudian usus besar tadi dapat bagian skum, klonon, rektum, dan kanalis, anal. Fungsi utama usus besar ini tadi membusukkan sisa-sisa makanan atau limbah oleh bakteri agar lebih mudah dikeluarkan. Jadi itu tadi materi yang sudah Ibu jelaskan. Dan di sini Ibu akan menyuruh kalian untuk membuat kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang, yang nantinya perwakilannya akan mempresentasikan dari materi yang tadi yang sudah Ibu jelaskan.
Ibu bagi dulu kelompoknya ya. Ya, Bu. Kita semuanya ada 22 ya. Ya, ada 21. Jadi kelompok yang pertama itu Ade Safitri, Rizky Anissa Harahap, Muhammad Fadil, dan Nurhayani Sitohang. Kelompok yang kedua Friska Wardani, Rahmayito Siregar, Nur Hidayah, dan Rizky Amalia Sam. Kelompok ketiga Wina Ulfa Aulia, M. Ilham Ramadan, Aulia, dan Audina Rabita Siregar. Kelompok yang keempat Makfira Mutia, Sarmila Dewi Asih, Ramadhani, dan Agus Triana. Dan kelompok yang kelima Ramadhani Rizka, Adinda Ayu, Alpi Sahri Sahara, Rizky Wulandari, dan Aisyah Riani. Ada namanya yang belum dipanggil? Udah semua ya? Bu. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk berdiskusi dengan temannya dan nanti dipresentasikan. Perwakilan aja dari satu kelompok. Mana? Jangan segini, ya Allah. Ini videonya yang Enggak, Bu. diskusikan sama teman sekelompoknya ya. Ya, Bu. Gimana?
Udah didiskusikan? Coba perwakilan dulu dari satu kelompok. Apakah udah ada yang siap? Ilham Bu, udah siap deh tuh Bu. Iya. Coba dulu dari kelompok 5, Ramadhani Rizka, Soalnya apa, Bu? untuk mewakili dari Soalnya apa? dari yang Ibu jelaskan tadi, coba apa yang kalian pahami dari sistem pencernaan manusia? Oh, yang saya pahami dari apa yang Ibu jelaskan adalah sistem apa tadi? Apa tadi? Jadi tadi kamu tidak mendengari saya ya? Dengar, Bu, separuh. Oh, bentar, Bu. Pikir dulu bentar. Makfira Bu, kayaknya mukanya pengen ngasih tahu kali deh tuh Bu. Iya, Makfira. Bu, Bu, biar cepat aja. Ya. Yang dapat saya pahami dari penjelasan Ibu tadi, bahwa saya mengambil kesimpulan sistem pencernaan itu merupakan tempat di mana proses kompleks pengelolaan makanan menjadi nutrisi itu yang diserap tubuh dapat terjadi di sana gitu. Dan sistem pencernaan manusia itu dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Udah itu aja Bu yang dapat. Dari Rizka, dari kelompok lain, apakah ada yang ingin disampaikan? Mana ini kelompok lain? Bu, Ibu, Ya. udah bel tuh kayaknya Bu. Udah bel. Oh, udah bel. Belum. Sabar Ibu dulu nggak ke- lah. Ibu nggak ke Enggak. kelas sebelah? Pendengaran saya belum, Bu, belum. Ini mau Udah pulang kayaknya aja lagi nih. kering. Mau pulang aja nih, Bu. Lama lagi kita pulangnya. Aduh Bu, gawat. Coba dulu Dinda Ayu nih, kayaknya senyum-senyum aja dia. Kayaknya udah paham dia ini. Coba sampaikan apa yang kamu pahami dari yang sudah Ibu jelaskan tadi. Izin Bu, bentar ya Bu. Oke. Atau kita beralih dulu ke Sarmila Dewi Asi ya. Apakah udah di apa yang dipahami dari yang Ibu jelaskan tadi? Ya Bu, ini untuk ngambil kesimpulan aja kan Bu, yang Ibu jelaskan tadi. Kayak mana tadi? Kesimpulan dari yang sudah Ibu jelaskan kan. Iya. Yang saya pahami dari yang Ibu jelaskan adalah tujuan dari sistem pencernaan makanan adalah untuk mengubah makanan dari bentuk yang jadi bentuk yang lebih kecil agar mudah untuk diserap oleh tubuh manusia. Kemudian proses pencernaan makanan pada manusia itu terdiri dari dua, secara mekanik dan juga proses pencernaan makanan secara kimiawi. Proses pencernaan makanan secara mekanik adalah proses pembuahan makanan dari bentuk yang besar menjadi bentuk yang kecil untuk
agar mudah diserap oleh tubuh. Kemudian proses pencernaan makanan secara kimiawi adalah proses perubahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kemudian alat-alat pencernaan makanan pada manusia itu terdiri dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan juga anus. Masuk ke dalam mulut, terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dibantu oleh gigi. Kemudian masuk ke alat pencernaan makanan yang kedua, yaitu kerongkongan. Nah, di sana terjadi gerakan peristaltik. Kemudian makanan tersebut masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung terjadi proses Nah, dari lambung tersebut berubah menjadi bubur atau kim. Kemudian kim tersebut masuk ke dalam terjadi penyerapan. Itulah penyerapan nutrisi atau tujuan dari proses pencernaan makanan kan. Kemudian dari halus masuk ke dalam usus besar. Nah, di sana makanan terjadi penyerapan air ya, penyerapan air ataupun pembusukan makanan. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam anus dan dibuang agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Atau dibuang dalam bentuk feses ataupun kotoran. Mungkin itu saja Bu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi itu tadi dari penjelasan teman-teman kita, dari Rizka dan Sarmila. Jadi yang dibilang dari teman-teman kita tadi benar. Apakah dari kelompok yang lain ada yang mau disampaikan juga? Atau mempresentasikan dari yang udah didiskusikan sama temannya? Ada, Bu. Ya. Jadi itu tadi dari pelajaran kita hari ini. Karena waktu sudah di penghujung dan bentar lagi mau bel, tadi ada yang mau pulang ya, Rizka? Lapar, Bu. Oh, lapar. Iya, Bu. Jadi cukup sekian pada materi hari ini. Semoga kita mendapatkan hikmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.